So, pembahasan kali ini adalah sini. Pernah gak sih kalian tuh dengar uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Menurutku itu tidak, kurang gimana ya dibilang, kurang tepat gitu. Coba bayangin perbedaan ketika kalian sedang tidak punya uang, atau kalian gini, kalian bilang ke orang tua kalian bahwa mah besok umroh yuk, besok haji yuk. Haji kalau bukan karena uang, terus karena apa? Tentu karena kamu punya uang kan, makanya bisa ngajak orang tua kamu haji. Ya itu dia. Terus ketika kamu ngajak orang tuamu haji, apakah orang tuamu bahagia? Bahagia dong ya. So, kenapa bahagia tidak bisa dibeli dengan uang? Ya, lebih tepatnya sih bukan dibilang dibeli ya. Bahagia karena uang, mungkin gitu sih. Terus orang-orang yang bilang kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan uang, mungkin itu dia keluarganya lagi harmonisnya, keluarganya lagi fine, keluarganya lagi aman-aman aja. Cuman ketika tidak punya uang, kalian tahu kan rasanya apa? Kebanyakan keluarga di sini tuh berpisah karena ekonomi. Paham nggak? Ketika di rumah, ketika kita ada masalah ekonomi, masih bahagia nggak perasaan kalian? Mungkin ketika kita kecil iya ya, karena kan kita belum tahu banget. Setelah kita besar, coba kita tahu orang tua kita pusing karena ekonomi, kita tahu bahwasanya ekonominya lagi nggak baik-baik saja, keluarga kita lagi nggak baik-baik saja karena uang ini. So, terus ya gitu ya. Sebenarnya gini, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan hanya dengan bentuk uang. Tapi ketika kamu mengubah uang ini menjadi suatu bentuk, ya, you feel that happy. Contohnya sebentar ya, masih memikirkan. Contohnya gini, orang yang kelaparan ketika kamu ngasih dia uang. Misalnya nih, orang yang kelaparan dia adalah anak kecil ini kelaparan, dan di situasi itu dia belum bisa membeli makanan, dia belum bisa memilih makanan apa yang dia mau, so dia mungkin gak bakal butuh uang itu. Dia bisa bilang, kebahagiaanku tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaanku bukan karena uang, karena itu bentuk uang. Tapi coba uang itu kamu ubah bentuknya dalam makanan yang enak, and then kamu berikan itu kepada si anak tadi, dan dia happy. Of course dia happy karena dia dapat makanan, dia merasakan puas untuk perutnya, so dia happy gitu ya. Jadi menurutku kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang itu kurang tepat ya. Atau bisa kita bilang kebahagiaan itu bisa didapatkan karena uang. Ya begitulah. Terus materi kedua adalah menghindari rasa sakit. Paham nggak maksudnya? Gini ya, kalau kamu benar-benar ingin berhasil suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesakitan dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu emang benar, maksudnya itu emang benar, paham nggak?
sebelum kamu makan, kamu masak dulu kan, mengerjakan ini dulu, repot dulu ya karena masak gitu kan. So kamu bisa menikmati makananmu, so kamu happy menikmati makananmu. Nah gitu, semuanya itu butuh proses, dan proses itu enggak semuanya menyenangkan. So jangan hindari rasa sakit. Setiap kita berjuang, kita pasti merasakan rasa sakit. Jangan hindarin itu wajar kok, apalagi gagal. Kalau misalnya gagal, of course kita merasa sakit kan, cuman jangan karena kegagalan tersebut kamu bakal berhenti memperjuangkan tujuanmu. Gagal it's okay, nggak semuanya kan langsung wow, nggak semuanya tuh langsung kamu dapatkan. Nggak semuanya tujuan kamu itu langsung kamu dapatkan dengan sekali coba. Itu enggak, kita perlu mengalami itu, kita perlu jatuh bangun, kita perlu mengumpulkan lebih banyak pengalaman, so kita tahu. Jadi jangan terlalu gampang menyerah. Ketika misalnya kalian jatuh, kalian gagal, ya itu wajar. Katakan pada diri kalian, ini wajar kok, ayo kita coba lagi, ayo kita berdiri lagi, ayo kita bangkit lagi, kita bisa. Apresiasi diri kalian, berikan reward kalau misalnya kalian berhasil gitu. Terus bimbing diri kalian, jangan selalu salah-salahkan diri kalian. Ini diri kalian, kalau misalnya kalian terus salahkan diri kalian, kalian akan terus merasa terpuruk, karena ya kalian aja nyalahkan diri kalian. So diri kalian ini harus berteman dengan siapa? Jadi ya apresiasi diri kalian, pupuk kepala kalian sebelum tidur, bicara pada diri kalian, cari tahu apa sih yang bikin kamu sedih, apa sih yang bikin kamu menyerah, apa sih yang harus kita lakukan esoknya, apa sih yang harus kita perjuangin. Talk to yourself guys. Jangan denial pada dirimu sendiri. Cari tahu apa sih yang bikin kita salah. Itu ya. Terus sebenarnya kalian nggak perlu banget kok dukungan dari orang lain. Cukup percaya pada diri kalian, dukung diri kalian, itu aja udah cukup. Itu udah cukup loh, udah lebih dari cukup. Karena ya siapa lagi kalau nggak diri kita sendiri. Kita cuma punya diri kita sendiri. So kita dukung diri kita apresiasi diri kita puji diri sendiri, ya kan? Kita nggak perlu pujian dari orang lain, kita nggak perlu dukungan orang lain. Kalau misalnya mereka mau dukung, ya it's okay, terima kasih gitu. Tapi yang terpenting tuh dukung diri kalian sendiri, apresiasi diri kalian sendiri. Jangan salah-salahkan diri kalian. Kalau misalnya terjadi kesalahan, ya itu wajar, maafkan diri kalian. Terus apa lagi ya, cukup gak sih sampai sini aja. Nih, jangan jadikan takdir untuk berhenti berusaha. Maksudnya gimana? Kamu ya misalnya keadaannya masih dalam keterpurukan, jangan salahkan takdir. Takdirnya udah begini, takdirnya emang udah ini jalannya, emang takdirku begini, emang begini. Kamu tahu dari mana takdir? Kenapa kamu bisa tahu takdir kamu begini gitu loh? Tanpa kamu berusaha, bahkan tanpa kamu mencoba,
kamu udah sok tahu takdirmu begini, kamu udah sok tahu bahwasanya kamu kedepannya bakal begini, kamu bahkan belum mencoba, kamu belum berusaha. So kamu udah menetapkan takdirku begini banget, takdirku begini, takdirku itu emang jadi orang gini, aku tuh udah miskin, aku udah begini. Low life, kamu merendahkan hidupmu, kamu merendahkan dirimu, bahkan sebelum kamu mencoba, sebelum kamu berusaha untuk mendapatkan keinginanmu, kamu salahkan takdir, kamu sok tahu dengan takdir, kamu nggak tahu takdirmu gimana, itu cuma Allah yang tahu. So nggak salah kalau menyalahkan takdir. Coba aja apa yang benar-benar bisa kamu coba segala hal, karena ya banyak hal yang perlu kita pelajari di dunia ini. Mungkin kalau di jalan ini itu bukan jalan kamu, coba jalan lain. Misalnya aja jalan ke rumah kamu itu ada banyak tikungan, jalan mau ke tempat kamu itu ada banyak cara buat sampai ke rumah kamu. Coba segala cara, coba yang mana sih yang paling cepat, yang mana sih yang paling menyenangkan bila lewat situ gitu, yang mana jalan yang mana agar aku bisa mendapatkan apa keinginanku. Coba segala hal. Dengan kamu mencoba segala hal, kamu akan menambah knowledge-mu, menambah pengetahuanmu, dan itu tidak merugikan. Itu benar-benar bermanfaat buat kamu nanti. Semisal pun kamu mungkin belum bisa mengejar karir yang kamu mau gitu kan, dan ketika kamu besok punya anak, kamu bisa mengajarkan hal itu kepada anakmu, kamu bisa cerita kepada anakmu perjuanganmu, pengalamanmu. Itu bisa jadi sebuah topik untuk kamu dan anak nanti. Dan jangan gampang menyerah, itu aja. Oke, baik.